akhir diperbaharui itu berarti Agustus 2024 di pemerintahan sebelumnya. Tadi Pak Hudori mengatakan bahwa HET sekarang sudah tidak masuk akal. Nggak ada rencana di revisi kah? Kalau misalnya udah mepet banget ternyata merugikan konsumen jadinya? Sebenarnya bukan saya ya menjawab ini ya, kan mestinya kementerian terkait ya, perdagangan dan pemerintah. Oke. Tapi saya kira memang kalau memang dirasa sudah tidak masuk akal tentunya dengan perhitungan yang rasional begitu kan. Ya saya kira penting ketidakwajaran ini disampaikan ke pemerintah ya dalam konteks ini ya Kementerian Perdagangan misalnya untuk memastikan bahwa HET itu memang selalu dalam angka yang wajar gitu. Kalau Anda melihatnya sendiri kan 6 bulan terakhir harga CPO 16 ribu per kilogramnya, Anda melihatnya masih wajar atau tidak HET segini? Kalau kewajaran saya kira tentu ini kan bicara soal produksi hari ini kemudian belum tidak juga langsung didistribusikan hari ini kan ya. Tentu produsen tentu juga paham dalam konteks produksinya bagaimana menyesuaikan antara harga dengan harga pasokan sehingga proses produksi itu bisa berjalan sesuai dengan harga yang ditentukan kan gitu. Nah, kalau saya melihatnya sih ini ada dalam konteks HET-nya dulu ya. Ini ada mungkin bukan kelalaian tapi ada yang terlewat ya mungkin dalam konteks evaluasi harga gitu ya. Mestinya mungkin sebenarnya bisa didiskusikan untuk penyesuaian HET, tapi kemudian ya baru kita ketahui justru bahwa ketidaksesuaian itu sudah terjadi cukup lama ya setelah ada sidak dan kemudian ditemukan ada kecurangan. Tapi kan HET ini kan juga ada sisi politis ya Mas. Ya. Kan ketika kita menentukan harga per liter, apakah itu di BBM ataukah di minyak, itu maksudnya ada hitung-hitungan politis. Apakah Mas juga melihat ini juga ada faktor politis dalam menentukan HET yang sekarang beredar? Pasti ya, karena kaitannya dengan hajat hidup orang banyak, kepentingan masyarakat, kepentingan umum ya. Pasti ada hal politisnya ya. Tapi tentu itu juga tidak bisa kemudian mengorbankan salah satu pihak dalam rantai ini ya, mulai dari dari hulu ke hilir ini. Baik. Sehingga tentu hal itu ya perlu didiskusikan dan pemerintah saat ini saya kira dalam konteks perbaikan pembenahan ya saya kira akan bersedia berdiskusi dan menerima banyak saran masukan termasuk dari pedagang, dari para pemerhati ya tentunya juga dari. Sejauh ini sudah ada masukan belum sih? Konteks perlindungan konsumen ya. Mas Hairul, sudah pernah ada masukan atau diskusi terkait masalah minyak ini atau baru setelah justru ya, saya menteri kira sudah ada dan saya kira sidak menteri justru kan ada laporan ya. Saya kira pasti ada karena ada informasi awal ya, ada keluhan, ada ada masukan gitu yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan sidak dan kebetulan sidak itu membuahkan hasil yang cukup menarik gitu. Baik. Ya, dan yang saya juga kalau saya melihat perlu diapresiasi juga langkah cepat berkoordinasi dengan kepolisian, dengan dengan penegakan hukum gitu ya, sehingga masyarakat juga tidak terburu-buru gaduh dan melihat bahwa ada proses penegakan hukum yang berjalan. Itu yang saya kira penting, walaupun dia Kementerian Perdagangan agaknya terlewat dalam koordinasi ini gitu. Nah Mas Mufti, sebagai Ketua BPKN, apakah BPKN sudah pernah dalam kasus penyakit yang saat ini sudah pernah bertemu langsung untuk melaporkan langsung pada Presiden ataupun Kemendak atau Menteri terkait lainnya? Ya, kami sudah rekomendasi waktu 2022 kan gitu kepada seluruh kementerian, kepada Presiden kan. Bertemu langsung atau sekedar mengirimkan surat, Mas? Mengirim surat dulu kan gitu. Tapi mungkin dalam konteks sekarang ini kita mau bertemu Presiden kan gitu terkait dengan rekomendasi terakhir. Sudah ada jadwal ya Mas? Ya, sedang dalam penyusunan karena kami lagi membentuk tim pencari fakta kan gitu Pak. Karena fakta dari hulu ke hilir, menghitung harga pokok, harga
sampai ke harga jual atau kemudian sampai ke HET ini kan ada subsidi pemerintah kan gitu di sini. Jadi harus dipahami bahwa ini produk politik kan gitu yang memang harus kita lihat dari sisi-sisi yang lain. Dan ketika semua sudah ketemu, para expert juga kita dan seluruh kementerian kita juga minta keterangannya, ya tentu kami akan sampaikan ke Presiden karena putusan ini juga tentu terkait dengan putusan Presiden ketika nanti misalnya mengubah HET, kemudian mengatur tata kelola dari hulu ke hilir, dan tentu audit kita harus jalankan supaya semua mata rantai ini tentu harus tertegas, artinya jelas kan gitu, jangan sampai ada orang-orang yang bermain di ruang-ruang ini kan gitu. Ketika satu sisi mata rantai ini ada yang main, ya tentu semua akan menjadi masalah dan ujung-ujungnya kami menjadi korban kan itu. Nah, terkait tadi supply chain yang sampai 3 sampai 4 itu kayaknya udah lagu lama ya di Indonesia. Itu gimana yang mengatasinya? Itu tadi ketika ada overlap. Mungkin nanti Mas Sero bisa tambahin mungkin. Ya, ketika ada overlap artinya produsen merangkap distributor, distributor merangkap produsen, ini kan overlap kan gitu. Itu mestinya sikap tegas dari pemerintah harus ada kan gitu. Di-cut atau ditutup atau di apalah yang sekarang baru dalam tanda kutip ujuk-ujuk sekarang pada disidak, pada ditutup, pada disegel dan sebagainya. Tapi kan konsumen korban lagi, nggak dapat barang sekarang kita kan gitu. Mahal lagi harga itu. Kemudian mata rantai ini harus diperhitungkan, jangan yang sekedar sidak-sidak, sekedar menutup-menutup, tapi konsumen bagaimana kan gitu. Tetapi catatan kami adalah sekarang banyak pilihan minyak kita ini kan gitu. Artinya yang premium ada, yang curah juga ada. Jadi tetapi kualitasnya tolong dijaga ini karena sekali lagi yang minyak kita aja seperti itu kondisinya kan gitu, hitam kemudian hanya sekali pakai dan sebagainya. Tentu kami curiga ini sedang kita uji lab kan gitu misalnya. Untuk meyakinkan bagaimana kualitas ini benar-benar terjaga sesuai dengan spek kan gitu. Baik, Mas Mujib, dari sisi pedagang apa yang bisa mereka lakukan saat ini untuk mensiasati mereka tetap bisa berjualan tetapi dengan pasokan minyak kita yang susah didapat di pasaran? Jadi gini Pak, kami itu awalnya sudah masa bodoh lah dengan minyak kita itu. Karena emang susah didapat. Gitu loh. Jadi gini, minyak kita itu kan berasal dari DMO yang 20% dari hasil ekspor. Ya. Jadi dari kuota ekspor lah gitu. Nah, saya kurang sepakat kalau kemudian ini dihitung berdasarkan harga CPO. Kenapa? Kan ini hanya mengurangi keuntungan saja. Gitu loh kira-kira. Margin keuntungan. Loh, betul. Nah, kan 20% itu sudahlah 20% ini untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri gitu kan, untuk masyarakat kecil, untuk rakyat kecil, sudahlah jangan dinaikkan. Atau paling tidak dia nggak rugi. Kan perkiraan, bukan hitung-hitungan saya kan begitu. Apalagi hampir semua produsen itu punya kebun Pak. Iya kan? Loh, ngitungnya kan bukan dari harga kulakan sawitnya atau CPO-nya, kan nggak gitu. Bukan cara awam saya ngitung gitu. Jadi kalau saya punya kebun, punya apa ya kan, ya ngitungnya ya dari mulai tanam sampai ini akhirnya menjadi HPP dan lain sebagainya. Semua produsen itu punya kebun. Gitu ya. Justru sebagian besar ya pabrik minyak goreng itu tidak punya kebun. Ya. Bahwa ada perusahaan yang terafiliasi dalam grup itu iya, itu. Tapi itu dikelola oleh PT yang berbeda, oleh perusahaan yang berbeda. Misalnya Wilmar, Sinarmas, apa segala macam itu semuanya punya kebun Pak. Punya. Jadi nggak sepakat juga saya kalau misalnya kemudian ini ya kan, coba itu Wilmar itu terbesar loh, ya kan, ya saya sampai nyebut itu. Jadi ya mungkin adalah 1-2 yang produsen itu. Yang saya tahu adalah pengemas itu memang tidak mesti punya itu dan memang dia dari produsen ya, pengemas. Nah, kan ini itu saya yakin karena temuannya itu dalam bentuk kemasan, ini kan berarti pengemas. Gitu. Berarti kesalahan ada di pengemas. Ya. Ya iya. Oke. Logikanya baik. kan begitu. Baik, kita akan kembali usai jeda, tetap di Interupsi.